Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan panduan keluarga sakinah yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu taala, dan kita masih melanjutkan di bab yang ke-10. Bab yang ke-10, bab yang menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Dan kita masuk kepada poin C. Di antara hak-hak istri dan wajib dipenuhi oleh suami, kata beliau di sini, yang bagian C, silahkan bisa dilihat bukunya di halaman 179. Sebelumnya sudah kita bacakan dan jelaskan di poin A, hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami atau dipenuhi suami, yakni memberikan makanan yang layak sebagaimana suami juga mengkonsumsinya. Yang B, memberikan pakaian dengan pakaian juga yang layak, yang sesuai syar'i, dengan jenis pakaian yang dikenakan ataupun yang digunakan oleh suami. Kemudian yang C, kata beliau, di antara hak istri wajib bagi suami, janganlah engkau memukul wajahnya. Ya, ini larangan memukul wajah. Sebenarnya larangan memukul wajah itu bukan hanya pada istri saja. Terlarang memukul wajah itu tidak hanya pada istri saja atau pada wanita saja. Bahkan di dalam peperangan, di dalam jihad fi sabilillah, pasukan kaum muslimin, para mujahidun, dilarang oleh Nabi SAW secara sengaja untuk mencederai wajah. Di antara wejangan beliau SAW ketika memberangkatkan pasukan, beliau akan mengatakan, wattaqul wajh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan wajah. Takutlah kalian merusak wajah. Nah, kalau dalam peperangan saja, yang pastinya dalam peperangan itu ada keadaan dan kondisi yang darurat, sangat-sangat memungkinkan seorang prajurit melakukan larangan tersebut karena ketidaksengajaan ataupun karena kondisi yang sedang berkecamuk. Pastinya memungkinkan dia akan melukai ataupun mencederai wajah musuhnya. Namun pada kondisi seperti itu pun tidak dibolehkan oleh Nabi SAW untuk secara sengaja merusak wajah. Apakah lagi dalam kondisi-kondisi yang bukan peperangan. Ya, suami istri bukan perang itu namanya. Ya, taib. Nah, maka di sini kita bacakan, kata beliau, di antara hak yang harus dipenuhi suami kepada istrinya adalah tidak memukul wajah meski terjadi perselisihan yang amat dahsyat. Misalnya seorang istri berbuat durhaka kepada suaminya, maka jangan pukul wajah istri. Apakah itu memukul dengan telapak tangan, ataukah itu memukulnya dengan kepalan tangan, ataupun memukulnya dengan benda atau alat-alat yang lainnya.
ataupun dengan kaki, ya, atau dengan yang lainnya, maka tidak boleh mengarah kepada wajah. Walaupun umumnya sering disebut dengan pukulan ke wajah, ya. Namun apapun tidak boleh digunakan dan dijadikan alasan, kan saya mukulnya enggak pakai tangan, kata dia. Terus pakai apa? Pakai alat. Ya, misalnya pakai kayu atau pakai ya benda-benda yang lain, maka tidak boleh mencederai wajah ataupun mengarahkan pukulan ke wajah. Dalam kondisi demikian, memukul wajah si istri haram hukumnya, kata beliau. Ya, jadi haram hukum melukai ataupun mencederai wajah. Dari sinilah kenapa para ulama berfatwa bahwa permainan-permainan yang targetnya mengarah ke wajah itu dilarang. Karena melihat dalil-dalil seperti ini. Ya, segala bentuk permainan, pertandingan yang targetnya itu memang wajah, akhirnya dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena menyelisihi syariat. Ya, melanggar larangan di dalam Islam yang di dalam peperangan sekalipun itu tidak dibolehkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan leher, bukan wajah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu musuh-musuh kalian dari kalangan kafirin di medan peperangan, maka kata Allah, darbar riqab. Ya, pukul lehernya. Maksudnya dipukul pakai pedang. Bukan dipukul pakai tangan, kan begitu ya. Itu kalau tidak punya senjata, maksudnya mukulnya pakai pedang. Tebas lehernya. Allah tidak mengatakan wajah ataupun yang lainnya. Baik ya. Kemudian kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dalam surah An-Nisa 34 Allah taala berfirman, dan para wanita yang kalian khawatirkan melakukan kedurhakaan, nusyuz, para istri atau istri kalian yang kalian khawatir berbuat durhaka, berbuat nusyuz, nashiz, ya atau nusyuz, nashizah, maka nasihati mereka, kata Allah. Ini dulu langkah yang pertama. Fa'idhuhunna, berikan mereka mau'idhah, kasih ceramah, kasih nasihat, kasih petuah, ya, atau yang semisalnya. Fa'idhuhunna. Artinya apa? Jangan seorang suami terburu-buru mengambil tahapan yang kedua dan ketiga sebelum melalui tahapan yang pertama. Nasihati dulu. Sampai kapan menasihatinya? Sampai dia melihat bahwa nasihat tersebut yang sudah dia berikan secara berulang-ulang itu tidak memberikan athar, enggak memberikan pengaruh. Masih saja dia dalam keadaan durhaka, bahkan lebih meningkat kedurhakaannya setelah dinasihati. Nah, silahkan dia mengambil tahapan yang berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahjuruhunna fil madaji'. Silahkan tinggalkan dia. Tidak bersama istrinya di tempat pembaringan, di tempat tidur. Bukan di semua tempat ya. Tempat tidur saja. Jadi saat tidur maka dia membelakangi wajahnya. Membelakangi wajah istrinya. Atau sama sekali dia tinggalkan tempat tidur itu. Ya, tidur di tempat lain, di sofa, di ruang tamu. Sebagai bentuk hajar, boikot. Atau tidur sama anaknya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bukan di semua tempat ya, sehingga di hadapan anak-anaknya juga dia buang muka, enggak mau ngomong sama istrinya. Ini kurang pas. Karena yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wahjuruhunna fil madaji. Allah tidak mengatakan wahjuruhunna fi kulli makan. Boikot mereka di setiap tempat. Boikot istri kalian itu di setiap tempat, tidak. Hanya di tempat tidur saja. Kalaupun sama-sama tidur di satu tempat tidur, maka dia bisa membelakanginya. Tidak melihat kepada wajah atau tidak mengarah kepadanya. Ya, dan tidak berhubungan intim juga pada istrinya. Ya, kemudian jika itu tidak memberikan pengaruh yang sudah dia lakukan beberapa kali misalnya atau beberapa hari, ini tidak harus 3 hari ya. Memang di sana ada hadis Nabi SAW mengatakan la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa 3. Enggak halal bagi seorang muslim memboikot, menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Enggak halal, ini perbuatan haram. Ini dikecualikan pada kasus suami yang memboikot istri. Jelas ya? Ini dikecualikan karena di sini kemutlakannya wallahu a'lam. Karena suami melihat maslahat, mungkin sampai seminggu, bisa jadi sampai seminggu dia memboikot istrinya. Tapi di luar itu enggak boleh. Ya, di luar itu tidak boleh. Sesama kaum muslimin enggak ngomongan sampai 3 hari. Maka kata Nabi SAW yang lebih utama dari bentuk pemboikotan tersebut, hajar tersebut, yakni yang pertama kali mengucapkan salam. Ya, kalau ketemu akhirnya dia salam, sudahlah selesai aja boikotnya. Ya, apa kita bilang kalau anak-anak, udah enggak usah temanan kita ya, iya enggak usah temanan. Itu tidak boleh aslinya, tapi untuk suami ini dikecualikan. Kenapa? Karena memang itu tahapannya. Dinasihati, diboikot, ya. Kemudian jika itu tidak memberikan pengaruh juga pada istri, kedurhakaannya tetap saja masih sama atau lebih dari itu, lebih meningkat, maka disitulah Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala membolehkan makhluknya yang satu ini dari kalangan an-nisa, dari kalangan wanita, Allah halalkan, Allah bolehkan untuk dipukul. Wadribuhun, pukul mereka kalau juga enggak memberikan pengaruh untuk lebih baik. Ya, setelah dinasehati enggak ada pengaruhnya, diboikot juga, dihajar, dijauhi, enggak juga berpengaruh, tetap juga masih durhaka, masih mengingkari, masih menentang, masih melawan, masih membentak suaminya, meninggikan suara. Ini kan bentuk-bentuk durhaka banyak. Bentuk-bentuk kedurhakaan itu ya hampir sama seperti kedurhakaan anak dengan orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin li ghairillah la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku dibolehkan sama Allah untuk memerintahkan manusia sujud sama manusia yang lain, yang pertama kali kusuruh untuk sujud itu istri sujud sama suami. Bukan anak sujud sama orang tua. Ya. Nah, maka dari itu tahapan-tahapan ini hendaknya dilalui. Ketika memang tidak memberikan pengaruh, maka boleh sampai kepada memukul. Ya, boleh sampai kepada memukul. Hanya saja di sini pembahasan kita tidak boleh pukulannya tersebut ke arah wajah. Dan nanti akan disebutkan juga mungkin beberapa sifat pukulannya. Ya, tidak boleh ke arah wajah. Taib. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ata'nakum." Kalau istri udah mentaati kalian, dinasihati, dah dia taat lagi. Enggak mengangkat suara lagi, tidak membantah lagi. Seperti yang kita katakan tadi, ya hampir samalah bagaimana durhakanya anak dengan orang tua, ya istri kepada suami. Ya. Jika dimintai misalnya, istriku buatkan kopi, dibawa teh.
Loh, tadi kan bilangnya kopi. Ah, sama aja itu, kamu gitu aja. Gitu ya, misalnya begitu. Durhaka ini. Ya, ini bentuk kedurhakaan. Kadang ini kan hal-hal yang sepele. Ya, ini hal yang sepele. Dan itu memang penjelasan para ulama seperti itu. Ketika disuruh, ya yang seperti itulah, itu contohnya kan begitu. Yang paling urufnya kita lah kan begitu ya. Mungkin kalau kita bahas penjelasan para ulama di kitab-kitab, ya karena mereka kulturnya mungkin Arab, mungkin disuruh buat apa contohnya kan begitu ya. Disuruh buat sarit misalnya, dari gandum misalnya, dia buat nanti yang lainnya kan, seperti itu. Nah itu bentuk-bentuk kedurhakaan, apalagi lebih dari itu. Ya, makanya sampai kepada permintaan yang di situ merupakan kenikmatan suami istri, kalau ditolak itu bukan durhaka saja, malaikat ikut melaknati. Kan ada hadisnya itu, sudah pernah kita bahas. Malaikat ikut melaknat wanita yang diajak suaminya untuk berhubungan intim, dia menolak, maka malaikat akan ikut melaknati wanita tersebut. Kenapa? Karena ini bukan ajakan untuk mudorot. Kalau disuruh masak tadi mungkin agak kepanasan kan begitu kan? Berhubungan dengan kompor dan yang semisalnya. Tapi kalau diajak untuk berhubungan intim pun menolak, bukan durhaka saja, malaikat pun ikut melaknatnya. Ada dua, sampai kapan? Ada yang riwayat menyatakan sampai pagi, tapi ada riwayat menyebutkan sampai suaminya ridha. Artinya mungkin sampai pagi tetap juga dia durhaka, terus dilaknati sama malaikat karena suaminya belum ridha. Ya, sampai 2 hari, 3 hari diajak juga enggak mau misalnya. Karena mungkin marah sama suaminya. Ya, maka dia akan mendapatkan ancaman seperti itu, ya, akibat dari perbuatannya. Tapi kalau mereka sudah mentaati kalian, kata Allah Ta'ala, fa'in ato'nakum, kalau mereka sudah nurut, sudah taat, sudah patuh, ya, tadi suruh buat kopi, salah buat, kok buat teh, tadi kan kopi, buatkan kopi aja, tehnya dibuat lagi, oh iya, maaf mas, kirain tadi bilangnya teh kan begitu, dibuat lagi, udah mentaati kalian, fala tabaghu alaihinna sabila, jangan cari-cari masalah. Jangan dicari-cari salah mereka lagi. Ya. Jika mereka mentaati, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Jadi mencari-cari alasan supaya dia durhaka. Disuruh lagi ini, disuruh lagi ini, disuruh biar dia capek, biar kapok, biar dia marah. Jadi pancing-pancing marah. Enggak boleh. Ini Allah mengatakan jangan. Fa in ata'nakum fala tabaghu alaihinna sabila. Jangan kalian cari-cari lagi jalan untuk membuat mereka susah, sulit. Ya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi dan maha besar. Taib. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membolehkan suami memukul istrinya, tetapi perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa syarat pembolehan memukul ini, yaitu pertama, dilakukan setelah istri dinasihati. Jangan terburu-buru langsung dipukul. Dapat satu kesalahan, dipukul. Ya, ketemu satu kedurhakaan, dipukul. Ini yang salah suaminya. Kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melampaui batas sebelum tahapannya. Walaupun bagaimana ya, istri itu ya makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala titipkan kepada laki-laki sebagai suami. Dan suami itu kan pemimpin dalam rumah tangga. Bukan istri pemimpin. Nanti diminta tanggung jawab itu nanti suami, bukan istri. Ya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala lalu ditanyai, "Bagaimana keluargamu?" Lah urusan suamiku lah, suami. Bukan istri yang ditanya tentang keluarga, tapi suami nanti yang ditanya. Nah, jadi ini kata beliau bahwasanya pemukulan itu ataupun memberikan tahapan pukulan itu dilakukan setelah istri dinasihati, dipisahkan dari tempat tidur, namun tetap tidak mau bertaubat dari kedurhakaannya. Ya, jadi suami menasihati dulu. Perbuatanmu tadi itu perbuatan durhaka, bertobatlah kepada Allah. Sadarlah. Ya, kan seperti itu. Ya nasihat.
Nah, kemudian dia membantah, kan begini, begini, begitu, begini, begitu. Nah, kan biasa begitu. Begini, begitu. Suami mengulangi lagi, bertobatlah kepada Allah. Itu perbuatan yang tidak benar, itu tidak baik dan itu termasuk kedurhakaan kepada suami. Tambah marah lagi, ditambahin lagi. Yang tadi mungkin dia awalnya memberikan kata-kata yang kasar kepada suami, dinasihati, bertobat kepada Allah, itu kata-kata kasar. Ya. Ditambah lagi, tambah lagi kasar, yang harusnya sekali ditambahnya 3 kali, tambah 10 kali. Nah, itu baru bisa melanjut kepada hal hajar tadi. Ya, jadi itu dilakukan setelah istri dinasihati, dipisahkan dari tempat tidur, namun tetap tidak mau juga sadar. Tidak mau menyadari kesalahannya dan tidak mau bertobat. Jadi jangan terburu-buru langsung dipukul, enggak boleh. Yang kedua, tidak diperbolehkan memukul wajah. Nah, ini ya, tadi sudah kita singgung juga. Jadi jauhi wajah. Yang ketiga, tidak memukul dengan pukulan yang dapat membekas ataupun membahayakan istrinya. Jadi bukan pukulan yang bisa menimbulkan bekas di kulit. Maksudnya bekas yang luka gitu ya, yang dia terasa perih jadinya. Memar, perih, nah itu. Tapi kalau cuma sekedar merah, ya biasa itu. Ya kan, namanya merah gitu. Jangankan dipukul, kesenggol aja begini bisa merah kan, begitu kan, kulit itu bisa merah. Bukan itu, tapi yang dimaksud di sini tidak ya membekas, maksudnya ya kalau kita bisa dibilang tidak semacam dia seperti luka apa namanya ya, memar, nah gitu ya, tidak sampai membuat memar. Kemudian ya bekas seperti dia setengah luka lah begitu ya, seperti kena goresan, ya merubah kulitnya begitu seperti memar. Nah, jangan sampai seperti itu. Pukulan suami kepada istri itu pun berupa pukulan yang tidak melukai, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Maka pukullah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri kalian itu dengan pukulan ghaira mubarrih. Mubarrih itu kasar artinya ya, bukan dengan keras, bukan dengan pukulan yang membekas, ya melukai. Ya, insyaallah kita mampu untuk mengukur itu. Kita tahu bagaimana pukulan yang bisa menimbulkan bekas memar, luka, atau cuma sebatas pukulan takdib namanya. Dorbut takdib, dorbul adab, pukulan yang tujuannya untuk memberikan pelajaran. Sehingga banyak ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, surah An-Nisa ayat 34, tatkala Allah Ta'ala mengatakan wadribuhun, silahkan kalian memukul para istri tersebut jika mereka masih juga durhaka setelah dinasihati dan dijauhkan dari tempat tidur, silahkan dipukul. Banyak para ulama tafsir, bahkan ulama tafsir dari masa dahulu, ya, mereka menafsirkan bahwasanya bentuk pukulannya itu dengan menggunakan siwak. Itu banyak sekali ya, dipenuhi tafsir itu. Mereka mengatakan siwak. Dengan apa mukulnya? Siwak. Tahu kayu siwak itu ya? Nah, dengan itu mukulnya. Ya. Dipukul di bagian tubuh yang itu tidak membahayakan, ya, selain dari wajah. Karena ada bagian anggota tubuh yang lainnya yang kalau dipukul itu mungkin bisa membahayakan. Ya. Ya, misalnya tangan, ya, atau bagian sini, bagian tangan sini dipukul. Ya, dan itu pun pukulannya bukan seperti memukul budak. Jangan seperti memukul budak. Tapi dengan pukulan ya yang tidak mengangkat tangannya lebih dari bahu atau tidak lebih dari ketiak. Dan pukulannya itu para ulama mengatakan tidak lebih dari 3 kali. Ada yang mengatakan tidak lebih dari 7 kali. Ya. Itu tidak lebih dari 3 kali. 1, 2, 3 kan begitu. Pukul istrinya. Nah, tidak harus pendek, mungkin karena siwak berarti harus pendek, enggak, panjang juga boleh. Kalau kita sering menggunakan apa? Rotan ya. Seperti rotan. Nah, itu. Dipukul. Pok. Ya. Durhaka ini. Nakal sama suami. Ya, dipukul. Ketika yang pertama tadi, tahapan pertama, kedua tidak bisa, maka yang ketiga. Taib. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sebagian sahabat beliau ada yang memukul istrinya. Kemudian beliau pun melarangnya. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan atas bertambah beraninya para wanita itu yang nusut, yang durhaka tadi. Sehingga diberikanlah rukhsah, keringanan untuk memukul mereka. Nah, jadi dahulu para sahabat-sahabat Rasulullah terhadap istrinya yang durhaka itu dipukul sama mereka. Kemudian datang larangan dari Nabi, jangan pukul wanita, jangan pukul istri. Nah, protes Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kalau nggak dipukul ini para wanita, tambah parah durhakanya, bertambah lagi durhakanya. Ya, kita bilangnya apa di sini? Tambah ngelunjak gitu ya, tambah ngelunjak katanya. Nah, sehingga ya Umar bin Khattab itu mengadukan atas bertambahnya kedurhakaan kalau nggak diberikan rukhsah seperti ini untuk memukul mereka. Akhirnya apa? Kemudian para wanita pun berkumpul. Gantian, para wanitanya pun berkumpul untuk mengeluhkan kebijakan ini. Ya, kebijakan dari Nabi SAW yang membolehkan wanita yang durhaka itu untuk dipukul. Mereka pun ngadu lagi sama Nabi. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Beliau bersabda, "Laisa ulaika bi khiyarikum." Nabi hanya mengatakan, sesungguhnya mereka para suami yang suka mukul istri itu bukanlah orang yang baik di antara kalian. Jadi Nabi SAW juga tidak menyukai para suami itu yang sedikit-sedikit mukul, walaupun dengan pukulan yang boleh. Sehingga Nabi mengatakan itu bukan suami yang baik. Ya, yang sedikit saja ada masalah langsung main pukul, itu maksudnya. Akan tetapi mendahulukan nasihat. Dinasihati, nasihati. Insya Allah. Ya. Dan bersabar ketika memberikan nasihat. Karena ada mungkin sebagian suami langsung beralasan, saya sudah berikan nasihat, tapi masih juga ngelawan, masih juga membantah, masih juga durhaka. Sudah berapa kali nasihati? Ya baru sekali sih. Ya teruslah menasihati. Yang namanya menasihati itu penuh dengan keikhlasan, sembari dengan terus mendoakan. Doakan istrinya, ya Allah semoga istri saya ini menjadi istri yang salehah. Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Ya. Kita jangan hanya bersandar dengan ikhtiarnya kita saja, tapi minta bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadikan istri menjadi wanita yang salehah. Ya. Kita menasihatinya, menghajarnya, itu lillahi ta'ala. Tujuannya adalah untuk membuat dia kembali menjadi wanita salehah, bukan untuk melampiaskan kemarahan. Makanya banyak para ulama memberikan tambahan lagi bagi para suami yang ingin memukul istrinya, ataupun para bapak, orang tua yang ingin memukul anaknya misalnya, maka tidak boleh memukul dalam keadaan marah. Ya. Karena seorang hakim saja, seorang hakim ini ya, yang sudah dipenuhi dengan ilmu, tidak boleh memutuskan atau menjatuhkan hukum sementara dia dalam keadaan ghadban. Dia dalam keadaan marah, harus dia pending dulu. Ini hakim loh dalam Islam. Ya. Seorang hakim, kata Nabi SAW, tidak boleh dia memutuskan hukum dalam keadaan marah. Sampai dia bisa tenang lagi. Karena dia tidak akan bisa memutuskan dengan adil nantinya, akan ada kecondongan. Nah begitu juga, tatkala memukul itu ada rasa emosi, tahan. Supaya apa? Supaya pukulan yang diberikan itu jadi ibadah. Memang tujuannya pukulan ini bukan untuk melukai. Makanya Nabi mengatakan, "Fadribuhunna darban ghairu mubarrih." Pukullah mereka, tapi dengan pukulan yang tidak keras. Mubarrih itu keras. Ya, aslinya mubarrih itu adalah keras artinya, menunjukkan kejam, gitu ya. Bukan dengan itu kata Nabi. Berarti apa? Ya pukulan yang bukan keras. Dia tujuannya adalah muaddib. Ya, dorban muaddiban. Pukulan untuk mengajari, untuk memberikan pelajaran adab supaya dia tahu bagaimana adab terhadap suami. Ada adab terhadap suami, ada. Sebagaimana ada adab anak terhadap
orang tua dan adab murid terhadap guru. Itu ada kemiripan. Ya, ada sisi kemiripannya. Makanya Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innama ana lakum mithlul walid liwaladihi. U'allimukum, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini bagi kalian, yaitu para sahabat waktu itu, aku ini bagi kalian, itu seperti bapak sama anak. Aku mu'allim kalian. Aku guru kalian, kata Nabi. Jadi ada sisi kesamaan, orang tua, guru, suami. Suami itu guru, ya sebagai guru bagi istri. Nanti akan dibahas ini. Insyaallah ya. Oleh beliau juga di antara hak istri sepertinya ya. Nah, itu yang F nanti ya. Mengajarkannya ilmu agama. Ya. Suami itu adalah guru sebenarnya bagi istri. Sebagaimana orang tua itu adalah guru bagi anak-anaknya. Dan guru itu adalah guru bagi muridnya. Begitu ya, namanya guru. Muallim bagi murid-muridnya. Baik. Jadi demikian ya. Nah, maka Nabi SAW waktu itu mengatakan kepada para wanita yang mengadukan kebijakan itu, Nabi mengatakan laisa ulaika bi khiyarikum. Para suami yang suka mukul itu bukan orang yang baik. Ya. Lalu dari Abdullah bin Jam'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atah jildal 'abd atau jaldal 'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumih. Bagaimana mungkin ada salah seorang di antara kalian secara sengaja dia mencambuk istrinya sebagaimana dia mencambuk budaknya. Ya, jadi boleh dipukul istrinya dengan rotan atau seperti cambuk. Tiga tadi ya, cara mukulnya itu dipukul. Pok. Ya. Mungkin dipukul bagian bahunya, bagian pundaknya, punggungnya. Yang penting tidak sampai memar. Tok. Ya, atau tangannya, pok, atau betisnya. Kalau kata sebagian ya nggak boleh bokong ya, karena dia ada saraf-saraf yang sensitif di situ. Taib. Nah di sini Nabi SAW mengatakan ada salah seorang, bagaimana mungkin salah seorang di antara kalian itu sengaja mencambuk istrinya seperti dia mencambuk budaknya. Lalu di malam hari dia pun ya menyetubuhinya. Di malam hari dia berhubungan intim dengannya. Ini enggak boleh seperti itu. Ini merupakan teguran dari Nabi SAW berkaitan dengan kasus yang di atas tadi, yang sekumpulan wanita meminta ataupun mengadu kepada Nabi SAW, mengeluhkan dengan sebagian kaum laki-laki yang mudah sekali memukul. Itu yang dimaksud. Itu dimaksud oleh Nabi SAW di sini. Mudah sekali memukul. Apabila dia mendapati satu saja kesalahan pada istrinya, langsung dia pukul. Ya, dia dapat lagi satu kesalahan, langsung dia pukul tanpa melewati apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa tadi ayat 34. Makanya Nabi SAW menegurnya, bagaimana mungkin ada seorang dari kalian main pukul saja ketika dapat salah, tapi malamnya ya dia berhubungan intim dengannya, dia setubuhi. Nah ini tidak baik. Itu maksudnya ya, ini perbuatan yang tidaklah layak. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang laki-laki yang baik, yaitu yang baik kepada istri-istrinya. Beliau bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Maka ini di antara sunnah Nabi SAW bagi kaum laki-laki, ya, sunnah yang patut untuk ditauladani oleh kaum laki-laki, yaitu berbuat baik kepada keluarga, ya, terutama berbuat baik kepada istri. Ya. Ada banyak sebenarnya sunnah-sunnah Nabi kita yang perlu kita tauladani.
Kan tapi semaksimalnya kita melihat manakah sunnah itu yang lebih afdal untuk kita ikuti, yang kita dahulukan untuk kita terapkan. Ada sebagian kalangan lah, bagian kaum muslimin yang pengaduannya juga pernah sampai kepada saya dengan alasan ini sunnah Nabi berdakwah misalnya, dengan hitungan hari. Lalu dia tinggalkan istri tanpa diberikan bekal ataupun kurang bekalnya. Lalu dia beralasan bahwasanya anak dan istri saya atau istri dan anak saya tetap makan kok ketika saya tinggalkan sekian puluh hari. Lah iyalah tetap makan, masa tetangganya tega biarkan kelaparan, ya kan? Pasti tetap makan. Kemudian beralasan, oh ini sunnah. Berbuat baik sama istri dan anak apakah bukan sunnah? Ya, ini hadisnya. Kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ini sunnah juga. Jadi maksud saya jangan sampai membenturkan, menabrakkan antara syariat dan syariat, sunnah dan sunnah. Tinggal kita saja mana yang kondisi kita itu mana yang lebih wajib bagi kita untuk kita dahulukan. Tinggal itu saja. Kita berusaha untuk mempelajari fikihnya. Ya, bukan membenturkannya, tapi berusaha mana ini pilihan yang lebih utama. Ya, karena memang terkadang kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Yang di antara pilihan itu semuanya adalah pilihan yang baik, ya kan? Pilihan yang baik sebenarnya, semua didukung oleh syariat. Nah, maka kita berusaha untuk melihat mana yang lebih utama untuk saya pilih. Karena nggak bisa milih yang lain. Mau nggak mau hanya satu. Makanya ada kaidah kan sebutkan oleh para ulama demikian. Ya. Apabila beberapa masalih fa in tazahama adadul masalihi, apabila berdesakan beberapa maslahat, ya, maka yuqaddamu a'la masalihi, maka didahulukan yang lebih tinggi maslahatnya. Nah, begitu tadi, ya, cara mengukurnya. Taib. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah mereka kaum mukminin yang paling baik akhlaknya. Ya, maka orang-orang beriman yang paling kuat imannya, yang paling sempurna imannya, mereka yang telah mampu menyempurnakan akhlak juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara akhlak itu bukan perkara yang sepele. Ya, bukan perkara yang sepele. Tapi bukan juga maksudnya perkara akhlak kemudian dengan menyepelekan perkara ibadah, akidah, ataupun tauhid. Bukan itu yang kita maksud. Artinya ini bagi orang-orang yang memiliki kekuatan iman dalam hal tauhid, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mengerjakan salat, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan yang semisalnya dari kewajiban-kewajiban secara murni antara dia dan Allah, kemudian itu telah dia tunaikan, maka ini tidak sempurna sampai dia menyempurnakan akhlaknya terhadap sesama manusia. Ya. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sedikit memisah antara masalah agama dan akhlak. Dalam masalah rumah tangga juga, dalam hal memilih jodoh. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Ya. Nikahkan dia dengan keluarga perempuan kalian. Jika datang seorang laki-laki kemudian dia ingin meminang, ingin melamar, apakah itu ya keluarga kalian, ya dari wanita, ya dari keluarga kalian,
ya datang, ingin melamar. Dan kalian ridho terhadap laki-laki tersebut yang datang tersebut. Kalian ridho dengan agamanya, berarti kalian sudah faham laki-laki ini agamanya kuat. Maksudnya kuat di sini kokoh agamanya, yakni dia dikenal orang yang menjalankan ibadah dengan benar. Dan kalian ridho juga dengan akhlaknya. Artinya kalian faham orang ini muamalahnya bagus dan baik, ya akhlaknya karimah dengan sesama manusia, maka nikahkan, kata Nabi SAW. Dan Nabi tidak menyebutkan masalah harta. Kenapa? Karena orang yang kuat agamanya, bagus akhlaknya, dijamin rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia sudah bagus agamanya, bagus akhlaknya, enggak mungkin. Ya, ini satu hal yang mustahil. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jamin rezekinya. Makanya Nabi enggak repot-repot harus menyebutkan harta. Nabi enggak repot-repot menyebutkan harta. Karena yang namanya rezeki dari Allah yang mubarak, yang diberkahi, bukan banyaknya, tapi berkecukupan. Saat dibutuhkan ada. Butuh mobil, ada. Butuh rumah, ada langsung. Nah, itu cukup namanya kan begitu. Butuh iuran bulanan, ada langsung. Allah yang buka rezeki itu. Kan kata Allah Ta'ala, yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dia dari arah yang enggak pernah dia hitung. Dia hitungnya mungkin UMK. Ya, kok UMK? UMR ya? UMR atau UMP? Nah, itulah kan gitu. Upah minimum katanya. Regional. Ya, dia mungkin berpikir 3,4. Nah, begitu kan? Itu hitungan. Atau 4 juta. Tapi ketika ketakwaan itu dengan menyempurnakan agama dan akhlak, ini sampai dipisah oleh Nabi. Sebenarnya kalau sudah disebutkan din, ya masuklah di dalamnya akhlak. Kalau disebutkan akhlak, masuklah di dalamnya din. Makanya banyak ulama tafsir ketika menafsirkan innaka la'ala khuluqin azim. Kata para ulama tafsir apa? Innaka la'ala dinin azim. Itu kata mereka. Balik lagi ke situ. Sungguhnya engkau ya Muhammad di atas agama yang agung. Padahal Allah menyebut apa? Akhlak. Berarti sebenarnya itu enggak perlu dipisah. Sebagaimana tidak terpisahnya antara iman dan Islam. Cuma ketika dia dipisah, iman lebih kepada amalan batin, Islam lebih kepada amalan zahir. Begitu juga agama dan akhlak. Kalau disebutkan agama din, ya udah masuklah di situ akhlak. Ketika disebutkan, wah itu anak itu, laki-laki itu, orang itu memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah itu akhlak yang mulia. Maksudnya bukan akhlaknya Nabi saja, tapi agamanya juga, tauhidnya juga, itu yang dimaksud. Tapi ketika dipisah, maksud din itu lebih kepada hablum minallah. Khuluq atau akhlak lebih kepada hablum minan nas. Paham semua ya? Nah, Nabi ingin memisah itu supaya lebih jelas dalam hal memilih jodoh. Ya, supaya jangan dianggap bahwasanya ya, bagus enggak agamanya? Oh bagus. Tapi yang mengukur, yang menilai bagus itu yang maksud dia sholat 5 waktu. Itu saja. Tapi yang lain-lainnya enggak pernah dia perhatikan. Ternyata durhaka sama orang tua kan begitu kan? Enggak baik sama tetangga dan akhlak buruk yang lainnya. Nah, bukan itu ya. Taib. Jadi ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kaum mukminin yang sempurna imannya adalah yang sempurna akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang baik kepada istrinya. Maka berbuat baik kepada istri merupakan peringkat derajat laki-laki yang baik di sisi Allah, yaitu ketika dia mampu berbuat baik kepada istri. Nah itu diingat selalu. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, yakni kepada tipe ataupun tipikal para suami yang sedikit-sedikit langsung main pukul. Ya, taib. Kemudian hak istri yang lainnya yang wajib ditunaikan oleh para suami, yaitu tidak menjelekkannya,
Janganlah engkau menjelek-jelekkannya. Ya, tidak boleh seorang suami, dan ini hak istri. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, tidak boleh seorang suami memberikan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan perendahan terhadap istrinya. Ya, dengan menjelekkannya. Contohnya kata beliau langsung, contoh ucapan yang dimaksud menjelek-jelekkan istri, ya langsung secara ininya ya, secara zahirnya, dia mengatakan dasar kamu jelek. Itu menjelekkan namanya. Dasar kamu istri jelek misalnya begitu. Wanita jelek, na'udzubillah. Jangan, enggak boleh seperti itu. Ya, ini perbuatan yang terlarang menjelekkan istrinya dengan perkataan yaitu tadi. Atau dia berkata semoga Allah menjelekkanmu. Atau dia berkata kamu dari keturunan yang jelek. Nah, ini ya. Kalau kata-kata kamu dari keturunan yang jelek, ini justru sudah bertambah lagi dosanya. Karena dia mengikutkan orang tuanya, nasabnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menegur Abu Dzar ketika dia berkata kepada budaknya, ya Ibnu Sauda, anak laki-laki dari perempuan hitam. Maka ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi langsung menegur Abu Dzar dengan mengatakan, "A'ayyarta bi ummih?" Apakah kamu menghina dia dengan sebab ibunya? Nah gitu ya. Jadi kenapa ibunya diikut-ikutkan? Itu maksudnya. Kan yang salah dia misalnya. Yang salah itu kan budakmu. Kenapa ibunya juga kau ikutkan dengan mengatakan anak wanita budak hitam kan gitu. Dasar kamu anak budak hitam. Nah kayak gitu ya. A'ayyarta bi ummih? Apakah kamu menghina dia karena sebab ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, kata Nabi. Sesungguhnya pada dirimu masih ada tabiat jahiliyah. Ya, ini lebih menjelekkan lagi dengan mengatakan kamu ini dari keturunan yang jelek. Bukan istrinya saja yang dia jelekkan, ya, nasab si istri atau kedua orang tuanya juga ikut dijelekkan. Tidak boleh, tambah berat itu. Kalau tadi masih satu saja, dasar kamu wanita jelek, nah itu masih satu saja. Itu saja sudah berat, gitu. Ya, itu saja sudah termasuk perkataan yang berat. Seorang suami telah memilih istrinya sebagai pendamping hidup, maka kewajiban dia ialah mendidik istri dengan baik. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Maka kekurangan dalam kehidupan berumah tangga merupakan sesuatu yang wajar. Wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya memang di antara manusia itu berbeda-beda ya, kelebihan dan kekurangannya enggak sama. Dan biasanya memang Allah Ta'ala, ini kebiasaan, urfnya saja, aghlabiyahnya saja. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjodohkan, mempertemukan antara laki-laki dan wanita sampai kepada pernikahan, kita dapati berbeda-beda. Ya, kelebihan dan kekurangannya itu berbeda-beda. Sehingga kalau kita ingin melihat secara hikmahnya, tujuannya apa? Tujuannya agar masing-masing yang memiliki kelebihan antara suami istri, pasangan suami istri, itu saling menutupi kekurangan. Ya kan begitu, saling menutupi kekurangan. Bukan saling membongkar kekurangan, saling menjelekkan kekurangan. Tapi kelebihan dari masing-masing menutupi kekurangan dari masing-masing pasangannya. Ya, karena tidak kita dapati ada manusia kemudian tidak memiliki kekurangan. Ya enggak ada. Apakah itu kekurangan mungkin dari sisi fisik mungkin, ataukah itu kekurangan dari sisi kemampuan, keahlian. Ya berbeda-beda satu dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu di antara cara untuk menjaga kelanggengan ya rumah tangga antara suami istri itu masing-masing tidak melihat pasangan orang lain. Jadi tolak ukur. Ini kadang jadi masalah. Apakah itu suami ataukah itu istri? Ya, si suami mengatakan itu istri si fulan. Ya, itu sebenarnya kurang tepat, kurang pas seperti itu. Membandingkannya demikian. Ya, atau si istri mengatakan
itu nah suami si fulana. Ya, yang seperti itu bisa menjadi masalah. Ya, itu bisa menjadi masalah karena Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis itu, walaupun hadisnya mungkin ya enggak pas untuk ke sini, tapi bisa kita ambil pelajaran ketika Nabi SAW mengatakan, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Fa innahu ajdaru alla yazdaru ni'matallahi 'alaikum." Pasangan itu kan nikmat yang Allah berikan. Perjodohan itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan, Allah tambah. Nah, maka kita harus mampu bersyukur. Bagaimana kata Nabi SAW, lihat yang di bawah kalian. Jangan lihat yang di atas kalian. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak menyepelekan nikmat Allah. Nah, yang jadi masalah, nanti ngelihat laki-laki yang lain yang sempurna mungkin yang enggak dimiliki oleh suami, yang sulit bagi suami memilikinya. Itu loh Mas, penghasilannya itu 50 juta loh, kamu cuma berapa ini? Misalnya begitu. Ya pastilah seorang laki-laki. Sama juga kebalikannya, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, itu nah lihat si fulanah itu. Dia bisa begini, bisa begini, bisa begini. Itu repot. Lah kapan bersyukurnya nanti seorang suami terhadap ya Allah Subhanahu wa taala atas istri yang sudah diberikan kepadanya. Begitu juga kapan seorang istri itu bisa bersyukur kepada Allah taala dengan suami yang sudah seperti itu diberikan kepadanya. Ya sesekali lihatlah mungkin di sana yang mana suaminya itu yang suaminya memiliki tapi suami orang tidak punya. Alhamdulillah. Ya kan begitu. Alhamdulillah suami saya bisa begini, bisa begini. Itu di sana ada suami orang lain ya temannya ternyata tidak bisa begini. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Nah, seperti itu maksud saya. Ya, jadi muncul rasa syukur itu, jangan melihat yang di atas terus. Sehingga pasangan itu kecil terus. Tiap hari dianggap kecil terus. Nah, muncullah menjelekkan tadi. Akhirnya direndahkan pasangannya. Karena tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Enggak melihat yang di bawah pasangannya, kan begitu. Ya, istrinya hanya bisa ini, tapi yang ini istrinya enggak bisa. Ya lihat di sana ada istri yang enggak bisa melakukan apa yang sudah dilakukan istrinya bisa, tapi di sana ada wanita lain tidak bisa itu. Alhamdulillah. Bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun memuji, ya, bersyukur kepada Allah, mendoakan keberkahan. Bukan justru menjelekkan. Nah, ini salah satu sebab yang sering saya dapati itu, kenapa membanding-bandingkannya dengan yang di atas pasangannya. Ini bisa berbahaya bagi rumah tangga seperti itu. Akhirnya saling tajassus gitu ya, saling mematai, saling mencari kekurangan akhirnya. Kamu juga enggak bisa begini. Sudah repot itu. Ya, kamu juga enggak bisa begini. Kamu bandingkan sama ini, kamu bisanya apa? Akhirnya kan seperti itu. Ya udah. Muncullah tadi ini taubih, saling menjelekkan satu dan yang lainnya. Taib ya. 6. Nah, oleh karena itu, kata beliau, seorang suami telah memilih istrinya sebagai pendamping hidup, maka kewajiban dia adalah mendidik istri dengan baik. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, maka kekurangan dalam kehidupan berumah tangga merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang istri punya kekurangan dalam satu sisi, begitu pula suami memiliki kekurangan dari sisi yang lainnya, sama. Ya, maka perhatikan kelebihan pasangan. Lalu lihat kelebihan itu tidak dimiliki oleh pasangan orang lain. Ya, tidak dimiliki oleh pasangan orang lain. Itu ada teman saya, suaminya enggak bisa begini, enggak bisa begini. Alhamdulillah suami saya bisa. Begitu juga suami, dia dapati, wah saya punya teman, istrinya tidak bisa begini, tidak bisa begini. Saya dapati istri saya bisa, Masya Allah. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang dilihat kekurangan saja, repot. Sempit jadinya dunia. Akhirnya saling menjelekkan satu dan yang lainnya. Nah, maka tidak selayaknya melimpahkan semua kesalahan atas istri. Jadi jangan melimpahkan segala sesuatu ya ataupun segala kesalahan kepada istri ataupun di antara keduanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf."
dan bergaulah dengan para wanita ataupun bergaulah dengan istri itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang layak dan patut. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, karena boleh jadi ketika kamu tidak menyukai sesuatu pada pasanganmu, tapi Allah Ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Mungkin kita tidak menyukai sesuatu pada istri, ya. Tapi di sisi lain ada kelebihan-kelebihannya itu yang bisa mengimbangi kekurangannya. Nah, jangan lihat kekurangannya saja. Ya, makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian mendapati atau tidak suka pada sesuatu pada pasangan kalian atau pada istri kalian, akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan pada dirinya itu kebaikan yang banyak. Ya, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Maksud saya, mungkin kita melihat itu satu satu kekurangan lah yang kita enggak suka. Contoh misalnya, kan ada tipikal manusia itu yang cepat marah. Sama anak juga suka marah. Kan begitu. Tapi Allah Ta'ala mampu menjadikan kebaikan dari kekurangan itu. Mampu enggak? Mampu. Ya, ada aja itu hikmah-hikmahnya dia pemarah. Tapi bukan kita ingin membenarkan mudah marahnya itu, ya, bukan kita benarkan. Tapi Allah mampu menjadikan kebaikan dari situ. Sehingga jangan itu menjadi alasan untuk menghinakan, menjelekkan. Ya. Ada dahulu ada satu sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan. Ya, anak perempuannya cukup cantik lah, tapi tinggal di lingkungan yang banyak penjahatnya. Ya. Tapi tidak ada satupun di antara orang-orang di lingkungan itu yang tadi bejat, yang jahat, enggak ada satupun yang berani mengganggunya. Jangankan ganggu, bilang gitu aja enggak berani. Kan gitu ya. Biasanya gitu kan? Apa namanya di sini? Cewek kan gitu ya. Ada gitu ya, kan sering dengar gitu. Kalau dalam dunia umum kan begitu. Saya kan sering dengar juga begitu. Itu tidak ada satupun yang berani. Padahal kalau dibilang cantik, cantik anaknya. Kenapa? Karena bapaknya itu pemarahan. Bukan sama orang saja pemarahan. Ya, sama anaknya juga pemarahan. Sampai marahnya berapa kali bapaknya itu keluar masuk kantor polisi karena setiap bertengkar sama orang langsung bawa parang sampai nancap di pintu, nancap di mana kan begitu ya. Kejar-kejar pakai parang, enggak ada yang berani. Nah, itu maksudnya, artinya satu sisi kita enggak setuju dengan sikap seperti itu orang tua misalnya atau suami, mudah marah. Tapi Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan ada kebaikan di situ. Paham ya di situ ya? Namun bukan berarti kita membenarkan itu ya, bukan berarti kita membenarkan itu. Ya. Ada banyak lah, itu salah satu contoh saja. Mungkin seorang suami melihat pada istrinya ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kan begitu. Ya memang umumnya wanita itu kalau enggak mengeluarkan kata-kata dalam sehari, memang perbendaharaan katanya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih banyak diam begitu ya. Kalau wanita itu enggak bisa diam, memang harus dia keluarkan itu. Ya. Sama halnya kalau laki-laki itu harus dikeluarkan itu hormonnya kan begitu. Kalau enggak itu bahaya. Numpuk kan begitu kan. Itu bisa meledak otaknya. Kalau wanita itu yang harus dikeluarkan apa? Itu kata-katanya itu dia harus mengeluarkan itu. Jadi dia memang harus ngomong gitu. Artinya akhirnya apa? Akhirnya ya terlatih kan begitu ya, memang mampu ngomong. Kadang kan suami ini malas jawabin gitu ya, ada masalah. Aduh, biar aja lah, malas jawabinnya. Keluar istrinya. Tak. Pergi yang bermasalah tadi. Gitu kan. Kan jadi kebaikan juga itu. Jadi pergi yang bermasalah tadi. Hanya dengar beberapa kalimat saja dari istri. Kalau suami kan biasanya enggak terlalu repot kan begitu ya, malas ngomonginya kan begitu. Sudahlah, biar aja gitu. Ya intinya apa? Intinya kita ataupun manusia ataupun pasangan suami istri
ya ataupun suami khususnya ketika melihat sesuatu yang dia anggap itu sebuah kekurangan, janganlah dia menjelekkannya. Ya. Akan tetapi dia berharap kepada Allah Ta'ala, dari situ bisa dia dapatkan kebaikan yang banyak. Nah, di sini juga Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Tidak diperbolehkan seorang mukmin itu membenci mukminah. Nah, ini lebih kepada suami kepada istri. Laki-laki yang beriman atau seorang suami, ya, janganlah dia sampai benar-benar sangat benci dengan seorang wanita mukminah ataupun istrinya. In kariha minha khuluqa, jika dia tidak menyukai satu akhlak dari istrinya, radiya minha akhar, maka dia bisa ridho dari akhlak yang lainnya. Ya, pastinya ada akhlak yang lain yang itu menyenangkan dia. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk membimbing dan mendidiknya dengan sabar sehingga dapat menjadi istri yang salihah dan dapat melayani suami dengan penuh keridhaan. Islam mengajarkan umatnya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah kebaikan tabiat istrinya dengan memegang ubun-ubunnya sesuai akad nikah sambil membaca Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan wanita ini dan kebaikan tabiatnya yang dia bawa. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan tabiat yang dibawanya. Nah, ini sebenarnya doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika seorang laki-laki pertama kali menikahi wanita. Ya, di awal pernikahan ini sudah pernah kita bahas, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan tabiat ataupun akhlak, jangankan untuk merubah akhlak orang lain, kadang seorang saja kesulitan untuk memperbaiki akhlak diri sendiri. Ya. Oleh karena itu kita meminta bantuan kepada Allah. Karena ini perkara yang terkadang kita dapati cukup berat. Karena untuk diri kita sendiri saja terkadang susah untuk memperbaiki akhlak. Apalagi memperbaiki akhlak dari sisi orang lain. Maka kita meminta bantuan kepada Allah atas kesulitan ini. Sama halnya seperti anak. Seorang anak itu kesulitan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sulit. Ya, untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Sulit apa gampang? Sulit. Sulit balas kebaikan kedua orang tua itu. Karena pahala yang Allah Ta'ala berikan itu sudah cukup besar untuk orang tua ketika mendidik anak. Pahalanya besar sekali. Sehingga Allah memerintahkan para anak untuk berdoa kepada Allah. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan ya Muhammad, ajari umatmu untuk mengatakan Rabbi, wahai Rabbku, tolong aku, berikan rahmat kepada kedua orang tuaku. Karena keduanya sudah memberikan tarbiyah kepadaku semenjak aku kecil. Sejak kita bayi, sejak kita lahir, itu kebaikannya itu mana bisa kita balas. Besar sekali itu pahala kedua orang tua yang merawat anaknya semenjak kecil. Makanya kata para ulama, kita minta tolong sama Allah, minta backupan lah gitu ya. Ya Allah, rahmati kedua orang tuaku ini. Karena keduanya sudah memberikan pendidikan kepadaku, sudah ngurus aku dari kecil, ini enggak sanggup aku membalasnya. Ya. Mungkin pernah antum mendengar kisah bagaimana Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang laki-laki yang gendong ibunya tawaf di Ka'bah, ketemu berpapasan sama Abdullah bin Umar. Apakah dengan perbuatan ini aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku?
Mana bisa. Ya. Hentakan nafas. Nah itu kan begitu. Hentakan nafas seorang wanita atau seorang ibu ketika mau melahirkan anaknya. Satu hentakan nafas saja belum bisa kau bayar. Berapa kali nafas itu ibunya supaya brojol dia, supaya keluar dia. Ya. Nah demikian juga dalam perkara akhlak ini kita mendapati kesulitan. Sulit. Untuk merubah karakter tabiat itu enggak gampang. Ya kan? Itu tidak gampang. Nah minta tolong sama Allah. Nah, walaupun doa ini bisa saja, ya boleh-boleh saja untuk kita ucapkan pada kondisi yang mutlak, meminjam lafaznya boleh. Ya, atau dengan kalimat bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan istriku misalnya. Ya. Dan kebaikan akhlaknya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlaknya dan keburukan akhlak yang dia bawa dan seterusnya. Taib. Jika istri Anda salah, keliru atau melawan Anda, maka nasihatilah dengan baik. Ini kata rahimahullah ya, kata penulis di sini, Ustaz Yazid sebagai penulis. Jadi jika istri Anda salah, keliru atau melawan ataupun membantah Anda, ya nasihati. Beri nasihat yang baik. Tidak boleh menjelek-jelekkannya. Akan tetapi doakanlah dia supaya Allah memperbaiki dirinya dan menjadikannya istri yang salihah. Nah itu yang bagus. Tapi kita cukupkan dulu untuk materinya. Ya, 2 saja. Yaitu di antara hak istri yang wajib bagi suami tidak memukul wajahnya dan tidak pula menjelek-jelekkannya. Dan masalah menjelek-jelekkannya ini banyak ya kasus-kasusnya sebenarnya. Contoh-contohnya tidak hanya berupa kata-kata, demikian juga berupa sindiran-sindiran tidak boleh. Ya, sindiran-sindiran yang mengakibatkan itu maknanya untuk merendahkan dan menjelekkan istri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Fadhlu. Ya, silahkan. Saya sambil ngopi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan kondisi istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim? Sejauh mana bentuk penolakan ini yang bisa masuk kategori dilaknat oleh malaikat? Ya. Ataupun durhaka, itu jelas pastinya durhaka. Ditambah lagi dengan laknat malaikat. Sampai pagi atau sampai suaminya ridho dengannya. Nah, maka bentuk-bentuknya yaitu segala bentuk penolakan ya. Apapun itu alasannya. Maka tidak boleh seorang istri itu menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Apapun itu alasannya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu, sekalipun si istri sudah berada di atas kendaraan tunggangannya, karena dulu kan kendaraan itu menggunakan hewan. Sekalipun dia sudah berada di atas hewan tunggangannya, udah mau berangkat, suaminya memanggilnya, maka wajib dia untuk memenuhi panggilan suaminya. Nah, kalau melihat hadis ini, ya hati-hati juga bagi para istri. Mungkin saja, udah mau berangkat taklim misalnya kan, udah di atas mobil, dari starter, sebentar sini dulu lah. Layani dulu lah. Atau inilah pakai bahasanya masing-masing. Aduh, mas ini udah mau berangkat, ini sebentar lagi udah mulai kajiannya. Nah, durhaka sudah ini. Ya, ini sudah durhaka. Dan siap-siaplah mendapatkan laknat. Karena Nabi memang mencontohkan itu, sekalipun dia sudah berada di atas hewan tunggangannya.
Ketika suaminya memanggilnya untuk ya ke atas kasurnya, maka jangan dia menolaknya. Ya. Kecuali si istri, "Mas, mohonlah Mas. Mohonnya Mas ya ridho ya." Ya udah ridho lah. Ah itu beda lagi. Itu beda lagi ya. Ya karena tadi ada dua gitu ya, sampai suaminya ridho. Ketika suaminya ridho, aman. Ya. Ini permasalahannya suaminya enggak ridho. Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi alasan apapun, bahkan ada dalam hadis disebutkan walaupun dia berada di dapurnya, ya, di kompor, maksudnya dia sedang masak. Ya matikan kompornya, jangan hidup nanti gosong. Kalau dia menolak atau dengan kata-kata mungkin ya bisa saja. Gak lihatkah matamu lagi ngapain aku ini? Lagi masak ini. Ya misalnya begitu. La haula wala quwata billah. Ini harus banyak-banyak beristighfar itu. Makanya Nabi SAW ketika menemui sekumpulan wanita, itu mungkin antum tahu hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Kalian banyak sedekah dan istighfar. Dua itu anjuran Nabi sama sekumpulan wanita. Kalian wahai para wanita, banyaklah sedekah karena sedekah itu menggugurkan dosa. Ya, dan wanita memang lebih cenderung pelit. Ya, daripada laki-laki. Walaupun ada laki-laki pelit ya gitu ya, tapi wanita umumnya kecenderungannya itu lebih pelit dari laki-laki. Karena laki-laki siap untuk menafkahi sampai 4 wanita. Itu di antara jawatnya laki-laki itu. Tahu jawat ya, dermawannya laki-laki itu. Tapi wanita enggak siap dimadu. Karena enggak mau berbagi nanti penghasilan suami. Ya, nah itu dia. Makanya Nabi faham, karena Nabi sudah dapat wahyu dari penciptanya gitu. Karakter wanita itu yang pelit. Jadi Nabi SAW langsung mengatakan, tasaddaqna, kata Nabi. Kalian banyak sedekah. Dan banyakkan istighfar. Karena aku melihat kalian paling banyak di neraka. Ya kan itu kan kata Nabi waktu itu. Sehingga bangkitlah seorang wanita pada waktu itu yang paling cerdas di antara para wanita. Dan mengatakan, kenapa kami paling banyak di neraka? Kan begitu. Lalu Nabi menyebutkan di antara alasannya, karena kelemahan agama kalian dan kelemahan akal. Ya. Oh bukan, afwan. Karena kalian banyak mengingkari suami. Ya, itu ya. Ini sambungan hadisnya. Karena kalian banyak mengingkari suami. Yakfurnal ashir, kata Nabi. Kenapa kami paling banyak di neraka? Karena kalian kufur kepada suami. Sampai Nabi menggunakan kata kafir. Ya, yakfurnal ashir. Kalian banyak kafir dengan suami. Maksudnya kufur asghar ini ya. Ini kufur asghar. Jadi ada kufur akbar, ada kufur asghar. Jadi istri yang durhaka sama suami itu enggak murtad. Ya. Dia tidak murtad, tapi kufur kecil, kufur asghar, yakfurnal ashir. Kalian kufur dengan suami. Maksudnya kufur kepada Allah, tapi kufurnya itu maksudnya kufur asghar, kufur kecil. Kufur nikmat kata para ulama ya, merupakan kufur nikmat. Jadi itu solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita itu banyak sedekah dan banyak istighfar. Ya. Ucapan-ucapan para wanita yang menunjukkan kekufuran kepada suami itu sering muncul. Tadi kita contohkan itu kan begitu. Diajak suaminya, "Ayo istriku sebentar." Kemudian dia memberikan jawaban itu ya, dengan jawaban seperti itu. Ya, enggak lihatkah lagi ngapain ini? Ini lagi masak. Tahu enggak lagi masak ini? Ini masak misalnya. Ini masak sayur. Ini masak ikan. Nanti tunggu situ, sabar aja di situ. Nah kan begitu ya, atau bahasa-bahasa semisalnya. Ini sebenarnya membahayakan si istri. Ya, ini membahayakan si istri. Karena wajib bagi istri untuk berkata-kata yang lemah lembut, yang hormat lah gitu. Karena itu suami. Kewajiban istri menghormati suami. Ya, sebagaimana kewajiban anak menghormati orang tua, kewajiban murid menghormati guru, kewajiban rakyat menghormati penguasanya. Kan tidak boleh kita berkata-kata ya sembarangan kepada penguasa pemimpin. Itu i'tiqad ahli sunnah.
Datangi secara berdua kan begitu. Berkata-kata yang baik sama pemimpin, sama raja ataukah penguasa. Itu udah adab kita itu, sudah. Yang bawah ke atas itu ada. Anak kepada orang tua, murid sama guru, istri sama suami, rakyat kepada penguasa. Hormati mereka. Ya, berikan penghormatan. Begitu juga dari istri. Berikan kata-kata yang menunjukkan penghormatan dia kepada suaminya. Suaminya itu pemimpinnya seperti rajanya. Jangan dijadikan seperti bawahan. Berkata-katalah yang baik. Jawablah dengan jawaban yang baik. Ya. Atau itu tadi, matikan kompornya kan begitu. Layani suaminya terlebih dahulu. Nah, itu akan mendatangkan ridhonya suami dan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendatangkan ridhonya suami dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu adakah pengecualian bagi istri untuk menolak ajakan suami, ya, ke atas kasurnya? Ada. Ya, apabila kondisi istri memang enggak bisa melayani suami. Artinya memang badannya enggak bisa melayani suaminya, yaitu sakit. Ya, kalau sakit ya kata Rasul namanya juga sakit. Allah Ta'ala saja menerima hambanya ketika mendapatkan uzur sakit. Boleh enggak kita enggak menjawab seruan azan ke masjid kalau kita sakit? Ya boleh. Ya kan? Boleh. Walaupun tetap boleh kita mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, boleh atau tidak? Tetap boleh. Ya. Misalnya azan berkumandang, hayya 'alas shalah, lalu kita sakit. Boleh enggak kita enggak ke masjid? Enggak menjawab panggilan Allah itu? Boleh atau tidak? Boleh jika sakitnya itu kadar sakitnya menghalangi kita untuk ke masjid. Tapi kalau yang sakit hanyalah cuma kuku kita, ya kan? Itu kan enggak menghalangi kita ke masjid. Ya. Atau sakitnya itu mungkin apalah kan begitu kan? Ya, cuma sakit cuma kesenggol, kesentuh apa, atau tergigit semut. Aduh, kenapa ke masjid sakit? Sakit apa? Digigit semut. Artinya kalau sakit memang menghalangi, enggak apa-apa panggilan Allah Ta'ala itu tidak kita penuhi, tapi kita sholat di rumah. Nah begitu juga panggilan suami, ajakan suami ini enggak apa-apa ditolak. Ketika sang istri memiliki uzur syar'i, yaitu salah satunya sakit. Ya, lagi kondisi sakit dia. Tapi kalaupun dia tetap rela dan memang siap untuk melayani dalam kondisi sakit, boleh-boleh saja. Sebagaimana seorang yang safar atau orang yang sakit misalnya, dia tetap puasa, sah atau tidak puasanya? Sah atau tidak? Orang yang sakit tetap puasa, sah atau tidak puasanya? Ya sah saja. Sah aja puasanya, siapa bilang enggak sah? Cuma Allah senang, Allah ingin dia tidak puasa. Karena sayangnya Allah Ta'ala. Ya begitu juga seorang suami ya sayang sama istrinya. Ketika istrinya udah tahu sakit, ya udah jangan diberatkan lah. Durhaka loh nanti. Ya orang lagi sakit kok. Nah kalau yang pertanyaan tadi, bagaimana alasannya kalau enggak mood? Mood itu apa? Ini remote. Mood. Ya kan? Itu mood kan, mute itu kan? Mood. Bahasa Arab juga mood itu artinya dimatikan ya. Mood itu artinya mati. Mata yamutu. Mood. Itu bahasa Arab, mood. Enggak tahu masa Inggris duluan atau bahasa Arab duluan, mood. Bahasa Arab duluan. Mood itu apa? Hah? Feelingnya. Lagi enggak enak perasaan. Aduh, lagi enggak enak. Orang tinggal diem aja kok. Kan yang kerja suaminya. Iya. Kalau saya merasa itu tidak alasan, bukan alasan diterima. Itu bukan kategori sakit. Ya, kalau tadi sakit badan nyeri kan begitu ya, demam, meriang itu ya janganlah. Ya, itu suaminya juga kelewatan kan begitu kan? Ya. Kalau misalnya istri lagi sakit ya bisa menggunakan tangannya istri. Ya, bisa boleh. Bisa menggunakan pahanya istri atau yang lainnya lah kan begitu kalau masih bisa. Taib, ya. Kalau saya rasa kalau istilah mood itu bukan alasan, wallahu a'lam. Itu bukan alasan yang dibenarkan, dibolehkan untuk menolak ajakan
suami. Tapi kalau dia kategori sakit yang memang menghalangi untuk berhubungan intim, memang nggak nyaman kan begitu, maka itu diterima. Artinya dia tidak termasuk durhaka ketika menolaknya, dan suaminya hendaknya faham atas hal itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan berupa kertas ya. Kita jawab dulu. Bismillah, izin bertanya. Pak Ustadz. Ya. Jika ada seorang suami yang mengatakan, saya sudah menceraikan secara agama, tapi tidak mau menceraikan secara resmi, karena si suami takut atau tidak mau sedikit harta yang ada jatuh pada istri, atau tidak mau berbagi. Dan sampai saat ini kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 3 bulan lebih. Dan semenjak omongan tersebut si istri sudah tidak mau tidur bareng lagi. Apakah sikap istri seperti ini termasuk durhaka? Karena menurut istri dia sudah dicerai secara agama. Apakah selama belum ada perceraian secara resmi, si suami masih punya kewajiban untuk memberi nafkah? Konflik ini muncul akibat suami ketahuan berselingkuh. Berselingkuh maksudnya berzina ya, itu yang saya pahami. Bukan menikah lagi. Menikah lagi tapi sah, terpenuhi syarat dan rukunnya, itu bukan selingkuh. Cuma yang saya pribadi kurang setuju kalau dia nikah lagi diam-diam. Ya, itu tidak, saya pribadi tidak setuju seperti itu, karena pernikahan itu konsekuensinya kan untuk diumumkan. Kenapa ada pengumuman nikah? Walimah itu kan pengumuman nikah. Kenapa itu disyariatkan? Supaya keduanya tidak dituduh zina. Ya, supaya keduanya tidak dituduh zina. Makanya Nabi SAW ketika melihat Abdurrahman bin Auf ada bekas parfum wanita di bajunya, curiga langsung Nabi. Loh, apa ini? Apa ini? Kata Nabi. Kau anak muda tapi kok ada parfum wanita di bajumu? Begitu. Bisa tertuduh dalam ini ya, dalam lingkungan Islam yang ditegakkan syariat. Itu laki-laki dan perempuan berdua dan wanitanya itu enggak dikenal, atau si wanita ini berjalan sama laki-laki enggak dikenal, itu bisa dituduh berzina. Ya, bisa tertuduh berzina. Makanya Nabi SAW ketika berjalan bersama Sofiyah malam-malam berdua, ketemu 2 orang Ansor, lalu kedua orang Ansor ngambil jalan yang lain, langsung cepat dipanggil Nabi supaya tidak ada prasangka buruk, enggak ada tuduhan. Aisyah saja pernah dituduh ya kan? Radhiyallahu anha, ya kasusnya itu. Ya, Nabi langsung panggil, ala rislikuma, pelankan jalan kalian. Hadihi Sofiyah, ini Sofiyah istriku. Serepot itu Nabi menjelaskan, ya. Serepot itu Nabi menjelaskannya. Kenapa? Untuk menepis tadi kecurigaan. Ya, maka kembali di sini, kalau yang dimaksud di sini selingkuh adalah berzina, maka itu boleh dijadikan alasan oleh istri untuk pisah. Boleh ya, karena perzinaan ini adalah bentuk berkhianat terhadap akad. Dan kalau secara hukum syariat, orang yang sudah menikah lalu berzina, maka konsekuensinya hukum hudud, ya, mendapatkan uqubah, ya, mendapatkan hukum had, yaitu dirajam sampai mati, ya, dirajam sampai mati. Sehingga apabila ya di tempat kita atau di wilayah yang memang tidak ada hukum seperti itu, maka ya untuk istri, ya artinya kalau ditegakkan hukum itu berarti suaminya itu sebenarnya sudah mati kan begitu ya, dirajam sampai mati, nggak ada dia seorang sendiri sudah si istri tadi karena suaminya berzina misalnya begitu. Makanya berselingkuh yang saya pahami ini itu berzina, bukan nikah lagi gitu ya, bukan nikah lagi. Nah, kalau dia menikah lagi ya bukan berselingkuh namanya. Ya, cuma hanya saja yaitu tadi persoalannya kepada perasaan manusia. Nah, itu ya, perasaan manusia yang belum terima adanya pernikahan ataupun ta'aduduz zaujat, poligami. Nah, itu perasaan itu enggak masuk kepada
Namanya perasaan tidak masuk kepada hukum syar'i. Ya nggak bisa hukum Allah itu dimasukkan kepada perasaan. Rusak hukum Allah itu kalau kita masukkan kepada perasaan. Ya, sama saja saya merasa berat sholat 5 waktu. Kalau kalau dikembalikan kepada perasaan kan begitu. Saya merasa berat puasa 1 harian penuh gitu lapar. Ya namanya perasaan. Ya jelas kan begitu ya. Ya kalau timbangannya perasaan ya itu tidak kan begitu. Tapi yang kita lihat di sini secara hukum syari'nya. Makanya tadi saya katakan yang saya pribadi kurang menyetujui kalau pernikahan tadi lebih dari 1 itu diam-diam. Karena ini enggak sesuai dengan sejatinya hakikat pernikahan. Pernikahan itu untuk diiklankan. Supaya dia terhindar dari tuduhan zina. Supaya dia terhindar dari tuduhan zina. Taib ya. Nah, kembali kepada kasus ini bagaimana kasusnya? Karena suami sudah menyatakan cerai secara agama tapi belum secara resmi. Maksudnya secara resmi kenegaraan ya. Ya memang kadang pemisahan seperti ini yang membuat repot. Aslinya kan sebenarnya negara, sebuah negara berhak untuk mengurusin urusan-urusan pernikahan rakyat. Sebenarnya kan begitu. Tapi kan kita dapati ya khususnya di negara Indonesia mungkin penerapannya itu yang ya menimbulkan komentar ataupun koreksi-koreksi sehingga terkadang ada rasa ketidakpercayaan terhadap penerapan yang khususnya mungkin di negara kita ini dari sistem agamanya kan begitu ya, hukum-hukum agamanya ya, hukum-hukum agamanya idealnya kan demikian seperti yang kita dapati di negara-negara Saudi lah kan seperti itu, penerapan hukum-hukumnya itu qadhi hakimnya itu atau pengadilan-pengadilannya atau kantor-kantor urusan agamanya, yaitu sudah benar-benar menerapkan hukum Islam. Sehingga kalau ada permasalahan rumah tangga, udah langsung dilimpahkan ke sana. Tapi kan kadang kita dapati, kalau di Indonesia gitu yang saya tahu itu, kalau ke pengadilan agama, itu kan biasanya tercampur dengan ada hukum-hukum yang mungkin di sana memang bawaannya dari memang Indonesia sendiri kan begitu, hukum-hukumnya dari buatan manusia. Yang kadang itu kita lihat bertentangan dengan hukum syar'i misalnya. Masalah harta gonogini biasanya gitu ya, harta gonogini yang harusnya itu milik suami dengan sistem harta gonogini bisa menjadi milik istri. Nah, ini yang seperti ini kadang kan jadi jatuh kepada kezaliman lagi gitu ya, jatuh kepada kezaliman. Taib. Nah, kemudian ini bagaimana? Artinya kalau dilihat dari kasus ini bahwa suami sudah menyatakan cerai, ya walaupun mereka mengistilahkan agama dan resmi, tapi ketika sang suami sudah menyatakan cerai dan itu sudah disepakati, sudah diketahui semua dalam keadaan sadar, ya jatuh talak tadi, cerai tadi. Tinggal dilihat ini kasus cerainya ini apakah talak 1, talak 2 ataukah talak 3. Ya, talak 1, 2 ataukah 3 dia. Nah, apabila sudah jelas-jelas di sini misalnya talak 1, maka hitunglah iddahnya. Ya, hitunglah iddahnya. Iddahnya dengan 3 kali haid atau 3 bulan ya berturut-turut 3 bulan hijriyah. Apabila sudah melewati 3 kali haid, sudah melewati ya 3 bulan misalnya, dan ketika si suami mentalak istrinya menjatuhkan talak, si istri tidak dalam keadaan haid, artinya sudah terpenuhi semuanya, maka jatuh talak, habis masa iddah, pisah. Status keduanya bukan lagi suami istri, walaupun surat-suratnya, ya, akta nikahnya belum diajukan ke pengadilan, itu menyusul misalnya. Nah, namun secara hukum syariat mereka statusnya bukan lagi suami istri. Kalau tadi kasusnya demikian ya, talak 1 sampai masa iddah juga tidak ada kata rujuk misalnya, maka pisah. Keduanya bukan lagi suami istri dan tidak boleh lagi berhubungan intim, tidak boleh lagi satu rumah, pisah, sudah orang lain. Ya, bukan lagi suami istri, sudah orang lain. Tapi kalau belum mencapai habisnya masa iddah dan statusnya masih talak 1, maka keduanya masih suami istri. Masih biasa saja, suami masih memberikan ini gitu ya, masih memberikan nafkah kepada istrinya, masih. Ya.
kemudian si istri juga masih melayani si suami. Selain melayani yang dimaksud adalah ini ya, hubungan intim. Tapi kalau suami udah mengajak hubungan intim itu sebagai tanda bahwa suami itu rujuk. Nah gitu dia. Kadang ini kan nggak dipahami oleh pasutri pasangan suami istri. Talak katanya dia. Baru 3 hari diajak berhubungan intim. Kan begitu kan? Kemudian baru 2 hari lagi talak lagi, bertengkar lagi. Setelah berapa hari lagi berhubungan intim lagi. Terus berulang-ulang seperti itu. Ya sudah, ini bisa rusak rumah tangga dan hukum Allah itu bisa rusak seperti itu. Akhirnya syubhat. Ya, bahaya kalau akad nikah itu akhirnya menjadi syubhat. Enggak jelas gitu. Ini halal atau haram mereka akhirnya. Ya. Taib. Namun kalau dilihat dari sini, maka saya katakan kalau misalnya dia sudah mentalak dan sudah terpenuhi semua syarat-syarat mentalak tadi dan sudah melewati masa iddah, maka bukan lagi suami istri. Ya, bukan lagi suami istri dan kedua-duanya sudah orang lain, sudah pisah. Tidak boleh lagi satu rumah dan tidak boleh lagi ada interaksi apapun dan tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban bagi sang suami harusnya ya, kalau udah jelas pisah seperti ini adalah untuk tidak memberatkan istrinya supaya mantan istrinya supaya bisa menikah lagi, yaitu mengajukan akta nikah tadi untuk dipisah atau mengajukan ke pengadilan ya. Biasanya kan pengadilan itu, pengadilan agama yang memutuskan, nanti dipanggil beberapa kali, dipanggil, kemudian keduanya dilihat memang nggak mau lagi bersama, udah itu akan keluar suratnya. Akan keluar surat putusan dari pengadilan bahwa keduanya bukan lagi suami istri. Kalau misalnya pengadilan menghukumi harta gini-gini dibagi gini, ya sudah, resiko lah itu. Ya, itu resiko, memang resiko-resiko yang harus kita hadapi ketika kita tinggal di negara ya Indonesia, kan seperti itu. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah sikap istri yang marah kepada suaminya karena pindah kerja, qadarullah ternyata gajinya lebih sedikit? Apakah ini bentuk istri yang kufur nikmat? Ya jangan dimarahin lah Bu. Ya, didukung suami dan didoakan. Ya, karena ini berkaitan dengan rezeki Allah SWT dan menghargai ijtihad suami sebagai pemimpin. Hargailah ijtihadnya pemimpin. Sebagaimana kita menghargai ijtihadnya para ulama, ya atau tidak? Kita menghargai ijtihadnya para ulama walaupun kita tahu belakangan ternyata salah. Lalu kita salahkan Imam Syafi'i. Kita salahkan Imam Ahmad. Ya, kita salahkan ulama kita. Enggak boleh seperti itu. Tetap kita menghormati mereka dan memberikan ruang, ya, ranah yang memang itu ranah mereka. Ya, ranahnya suami itu berijtihad dalam hal itu, dalam hal ma'isyah, menentukan mau kerja apa itu hak suami, bukan istri yang ngatur. Ini salah dan keliru. Lalu bagaimana peran istri? Peran istri nanti melihat dan memberikan saran-saran saja, kasih aja masukan terus. Kasih aja masukan terus. Nah, dari sisi suami juga jangan menyepelekan saran-saran istri. Betapa banyak kita dapati kesuksesan para suami itu karena saran-saran dari istri. Tapi jangan sampai melampaui batas, istrinya mengatur sampai marah ketika suaminya berijtihad dan memilih salah satu dari beberapa jenis pekerjaan. Yang penting yaitu bukan keharuman pekerjaan itu. Kan itu saja yang tolak ukurnya. Yang penting suami saya yang dia kerjakan, yang dia pilih bukan pekerjaan yang haram. Ya, bukan pekerjaan yang haram. Karena bisa jadi sang suami memilih pekerjaan itu, dia bukan melihat dari sisi gaji, bukan. Yang itu tidak dilihat oleh si istri. Ya kadang kan istri kan tidak mengetahui bagaimana tempat kerja. Mungkin yang dia lihat apa? Lingkungan kerja lebih banyak teman-temannya yang ngaji misalnya. Dia lebih suka di sana. Lebih mempengaruhi kebaikan baginya. Walaupun gajinya lebih dikit. Istri marah-marah. Gak mau melihat sudut pandang ini dia. Ya, atau yang lainnya mungkin. Ya.
Mungkin yang dilihat oleh si suami itu ketika dia kerja di situ, dia lebih mudah untuk bersama anak-anaknya. Besar sih memang gajinya 4 kali lipat, tapi cuma 2 minggu aja ketemu anaknya. 2 bulan gak ketemu misalnya. Dia lebih memilih, itu ijtihad dia. Tapi gaji lebih kecil misalnya. Ya hargailah dan hormati ijtihad suami seperti ini selama yang dia pilih tidak ada keharuman di sana. Apabila ada keharuman, maka ingatkan. Ya, ingatkan dia bahwa itu keharuman, jangan memberi makan istri dan anaknya dengan perkara yang haram. Tapi kalau tetap halal juga, hanya saja nominalnya itu lebih kecil, doakanlah suaminya dan bersabarlah, hargai suami supaya dia senang dengan hasil ijtihadnya itu dihargai. Ya, itu nasihat saya, ya. Itu nasihat saya supaya rumah tangga itu tetap terjaga gitu ya. Karena pekerjaan sebelumnya gajinya lebih besar. Oh iya, ya. Karena pekerjaan sebelumnya lebih besar. Ya itu tadi ya. Kita harus menghargai juga itu tadi ya. Karena tidak semua keputusan yang diambil oleh orang yang berhak memutuskan, tidak semua alasan itu kita dapatkan. Yang itu menjadi alasan orang yang mengambil keputusan tadi, enggak semua kita mampu untuk mendapatkan alasan itu. Dan kadang tidak semuanya bisa dia sampaikan. Ada hal-hal yang mungkin dia rasa enggak perlu disampaikan kepada istri. Yang itu membuat dia itu nyaman kerjanya, kan itu. Nyaman kerjanya, kemudian dia dapatkan di situ ketenangan, dia dapatkan ini, ada plus yang lainnya. Cuma yang kurangnya hanya nominal gaji saja. Dan itu akan Allah Ta'ala jadikan, jika alasan-alasannya itu ada alasan-alasan yang maslahat, Allah akan jadikan yang dikit itu menjadi banyak manfaatnya daripada besar nominalnya tapi enggak kelihatan. Ya kan, kadang seperti itu. Allah Ta'ala kan memberikan ujian seperti itu. Besar memang nominalnya, tapi manfaatnya enggak kelihatan. Masalahnya juga banyak. Menimbulkan masalah pada anak, pada ini. Kenapa? Karena dia jarang lihat abinya misalnya. Memunculkan psikis anak itu yang begini-begini, ya pasti ada sisi negatifnya. Kadang kan begitu. Ya. Suami sering bersama anaknya ataupun bekerja di kota itu memang nominalnya dikit. Tapi pengaruh pada anak misalnya itu lebih besar. Lebih mudah anak dikendalikan, lebih ceria anak-anak kan, dan yang lainnya. Lebih membuat para penipu dan pencuri takut. Kenapa? Karena sering terlihat laki-laki. Kan bisa saja seperti itu. Wah, ini target ini. Kenapa? Karena suaminya jarang di rumah. Kan bahaya. Ya, tapi ketika sering dia lihat ada laki, oh ada suaminya, sering ada suaminya. Akhirnya Allah jadikan takut dalam hati pencuri tadi untuk masuk. Itu ya Allah Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya yang penting tadi kita berusaha untuk melihat pekerjaan suami saya halal atau tidak ini. Kalau tetap halal ya sudah, aman insya Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan dari yang halal itu akan melimpah. Ya, barokah. Karena mendapatkan keberkahan dari Allah tidak harus dengan nominal yang besar. Allah mampu menjadikan keberkahan itu dari nominal yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup mungkin ya. Ana rasa sudah mendekati 11:30. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.